Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Cici Nia. Oke, Cici Nia, pertanyaannya langsung ke Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, inilah yang saya tunggu Pak Ustadz. Iya, silakan. Iya, anak saya itu bukan anak saya sih sudah non muslim, tapi saya taunya itu nanti dia kelas 2 SMP Ustadz. Iya, sudah kelas 2 SMP. Iya, diambil anak angkat oleh tantenya sendiri waktu masih tugas di sini ya di Gorontalo, itu masih muslim. Iya. Tapi setelah ke daerah suaminya sudah diajak ke agamanya mereka. Iya. Saya tahunya sudah kelas 2 SMP, kan saya sudah bagaimana ya, itu yang sudah mengganjal sih selama ini. Iya, apakah saya sebagai orang tua, iya. Ya, apakah ada upaya dari ibu untuk meminta anaknya kembali ke Gorontalo atau tidak ada lagi? Sangat-sangat berusaha, tapi kan sudah berkekuatan hukum kan. Ini anaknya mereka. Oh, sudah jadi anak mereka. Oke. Iya, tapi kalau dibaptisnya itu setelah dia kelas 6 SD. Oke. Ini ibu yang apakah saya itu setelah kelas apakah anak ibu tahu? Apakah anak ibu tahu bahwa dia bukan anak kandung dari tahunya itu nanti dari kelas 2 SMP itu setelah saya balik dari Ternate ya. Saya yang nikah kan belum menikah ini. Masih anaknya. Belum menikah. Masih SMP ya. Iya. Iya. Begitu lahir tantenya ambil. Iya. Sah secara hukum lewat pengadilan. Lewat pengadilan, ya benar. Itu bagaimana Ustadz, saya sebagai orang tua kandungnya dia, tapi sempat ya Ustadz diajanin. Tapi tantenya ini non, tantenya ini non. Tantenya yang non muslim. Tadinya non muslim tadinya. Baru? Tadinya muslim kemudian setelah jadi non muslim. Sudah kembali sudah ke ikut suaminya. Iya, sudah ikut suami, termasuk anak saya ini sudah diangkat ini. Ada upaya sih saya bagaimana, cuma sampai sekarang kan tantenya ini sudah takut lagi balik ke Gorontalo begitu. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah juga ya kepada ibu dan juga anaknya yang insya Allah masih berupaya dengan maksimal untuk bisa. Silakan Ustaz. Iya. Yang pertama, inilah pentingnya hidayah. Hidayah itu mahal. Iya. Hidayah itu mahal, Bapak Ibu, para pendengar, dimanapun Anda berada. Mahalnya bukan dari sisi uangnya, bukan dari sisi uang. Kita anggap sepele. Iya. Ya. Bayangkan sudah orang tuanya sudah berusaha menjaga, tiba-tiba kebobolan. Iya. Ya. Di bawah tantenya. Yang pertama, itulah yang pertama saya bilang itu hidayah mahal. Makanya mahalnya sampai begitu, Bu. Ya. Yang kedua, saya kalau analisa dari cerita ini, ternyata magnetnya agak tinggi. Bayangkan 2 orang satu kali tak bawa. Iya. Ya. 2 orang satu kali tak bawa. Jadi magnetnya agak tinggi. Jadi saran saya, kalau memang kalau dari sisi hukum dia bagian anak. Tapi kalau kita melihat dari hukum sebenarnya, itu dia orang tua asuh dan ibu orang tua kandung. Iya. Ya. Jadi orang tua kandung berhak, memang terikat hukum. Iya, memang pengadilan. Ibu sebagai pengadilan, di pengadilan diketuk sebagai orang tua asuh, bukan orang tua kandung. Orang tua kandung ya tetap orang tua kandung, walaupun dalam pengadilan dia masuk dalam kategori orang tua asuh ya, maksudnya di tantenya ini tetap orang tuanya harus memaksakan bagaimana caranya bisa kembali dan dia bisa masuk Islam lagi. Ya, seperti itu. Dan selama dia belum nikah ya, maka itu masih tanggung jawab ibu sebagai penanya tadi. Ya, tetap harus bagaimana caranya dia harus ditarik ya, diajak ke Gorontalo dan dia harus masuk Islam lagi ya, seperti itu. Berarti kalau saya lihat ini magnetnya agak tinggi dan cara satu-satunya adalah dia bagaimana caranya supaya dia bisa pulang ke Gorontalo dan dimasukkan ke dalam Islam. Dan ketika dia tiba, jangan justru dimarah-marah, biarkan
Ya, sama dengan orang yang cilaka ini, jangan dicilaka orang cilaka kemudian dipukul lagi. Iya, iya. Ya, diobati dia, Iya, iya. dibujuk dia, bagaimana dikasih senang dia, ya. Jangan sampai dia merasa senang di agama sebelah. Lebih senang dia Ya, di sebelah. Jadi jangan sampai dia datang malah justru dimarah-marah, dipukul, di bentak-bentak. Jangan. Kamu ini bodoh, kenapa sampai begini? Jangan, biarkan karena ketidaktahuannya. Jadi kita harus servis dia dengan baik, ya. Kita harus servis dia dengan baik. Itu saran saya. Dan kalau dari sisi hukum, kalau saya analisa, hukum itu dia berhak itu karena dia orang tua asuh, bukan orang tua kandung. Orang tua kandung itu tidak bisa diganti, tidak bisa diganti. Dia berhak itu karena dia hanya masuk dalam kartu keluarga lewat pengadilan itu, ya. Dan dia statusnya bukan orang tua kandung tapi orang tua asuh. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit saya saja terbawa arus dengan pertanyaan ini Ustadz, ya. Mudah-mudahan insyaallah sekarang saya punya trik juga sendiri karena sekarang sudah zaman teknologi. Jadi kalau perlu dapatkan nomor HP-nya. Seringlah untuk berkomunikasi sebagai ibu, pasti dia akan tersentuh kalau ibu kandungnya sendiri yang menelpon ini Ustadz, ya, atau memberikan support atau apa, semangat.